Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, kabar paling hot yang baru saja dilontarkan oleh Honda Racing. Jadi Cak, ini ada hot news dari Honda yang harus kita share ke sampean semuanya. Konfirmasi dari bos HRC yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mundur dari MotoGP. Ini menarik Cak, ini menarik. Karena kita yakin bahwa Honda sepertinya memang sedang menyiapkan sebuah langkah-langkah jitu untuk bangkit tahun depan. Ini yang akan kita bahas Kang Mas. Sampai harus tahu bahwa ternyata ada konfirmasi dari bos dari HRC. Diwawancarai oleh salah satu jurnalis terkenal di Jepang, yakni Akira Nishimura, pada saat di Suzuka. Ya, sama tahu kan kemarin ada Suzuka 8 Hours. Dan ini memberikan konfirmasi kepada kita semuanya bagaimana Honda saat ini. Bagaimana Honda memandang MotoGP dan apakah betul Honda akan mundur dari MotoGP, mengingat isu sangat kencang dan kuat sebelumnya bahwa pabrikan Jepang berpotensi jika seperti ini terus maka mereka akan mundur dari MotoGP, entah karena aero, entah karena regulasi, entah karena performa, akan tetapi semuanya dibantah oleh bos dari HRC. Saat ini menjadi fokus IWB. Koji Watanabe secara khusus di Suzuka kemarin memberikan konfirmasi, tantangan kepada Ducati kasarnya Cak, bahwa mereka, Honda, tidak akan pernah mundur dari MotoGP. Sama catat Cak, Honda tidak akan pernah mundur dari MotoGP dan seluruh rangkaian semuanya, performanya, prestasi dari HRC, dari Honda Racing, dari MotoGP semuanya menjadi bahasan yang sangat intensif dan serius pada internal Honda. Jadi memang ini adalah sebuah konfirmasi yang melegakan kita semuanya Cak ya. Mengingat kita tahu bahwa saat ini Jepang, khususnya Yamaha, pabrikan Jepang ya, maksudnya Yamaha, Honda benar-benar suffering. Mereka dikeroyok karena jumlah dari gridnya pun gak sebanyak dari pasukan Ducati. Dan saat ini kita lihat bagaimana di Silverstone kemarin yang performanya betul-betul di belakang. Namun ternyata konfirmasi dari Watanabe Sang, bos HRC memberikan penegasan bahwa Honda tidak akan pernah mundur. Nah, untuk memberikan gambaran apa yang dikatakan Watanabe Sang, berikut kata Watanabe pada saat diinterview oleh jurnalis senior Jepang Akira Nishimura. Kami merasakan krisis yang luar biasa. Honda Group secara keseluruhan menganggap situasi saat ini sebagai masalah besar. Termasuk Presiden Honda Motor, Toshihiro Mibe. Kami yakin bahwa kami harus melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini secepat mungkin. Saat ini, perkembangan mesin MotoGP 2024 mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun, dengan begitu, banyak hal yang harus diputuskan sekarang. Apakah kita benar-benar memahami semua kelemahan kami? Jika kami dapat menemukannya dengan baik, maka kami akan memiliki mesin dengan daya juang yang wajar pada tahun 2024. Sejujurnya, kami belum bisa mengatakan bahwa ada bukti untuk ke sana. Akan tetapi, dengan konfirmasi ini, maka bisa kita pastikan bahwa kami menyangkalnya jika Honda dikatakan mundur dari MotoGP, karena kami tidak akan pernah mundur dari MotoGP. Yes, itu konfirmasi Cak dari Watanabe Sang yang memberikan kelegaan tersendiri ya buat kita semuanya, karena kita tahu bahwa Honda, Yamaha betul-betul kesulitan, akan tetapi dikonfirmasi bahwa ternyata Watanabe Sang memberikan kepastian bahwa Honda tidak akan pernah mundur dari MotoGP. Dan tentu saja kita cukup penasaran sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa Honda sangat percaya diri mengatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan mundur dari MotoGP dan mereka menyiapkan sesuatu yang spesial di tahun 2024. Oke, jadi Cak, memang dari beberapa rumor yang berkembang di pedok ya, konfirmasi dari kiri kanan maksudnya Cak, kita akan memantau nih. Honda memang saat ini adalah salah satu pabrikan yang sangat-sangat under pressure Cak. Jadi kalau bahasanya mereka tertekan sekali, pejabatnya tertekan, semua divisi racing atasnya tertekan dengan kondisi MotoGP sekarang. Akan tetapi mereka tidak diam. Jadi konfirmasi dengan budget yang memang bisa kita katakan unlimited, maka mereka akan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Dan satu hal yang menjadi fokus mereka saat ini adalah dengan segala data yang mereka peroleh di tahun ini bersama Marc Marquez, mereka akan meracik mesin yang sesuai dengan Marc inginkan. Jadi itu menjadi kepastian yang menjadi semacam isu internal sehingga bisa ditebak, dianalisa bahwa kemungkinan besar RC tahun depan akan berubah secara distribution weight-nya, frame-nya, kemudian juga engine-nya. Karena sampean harus tahu bahwa untuk MotoGP homologasinya memang ketat. Jadi dikunci mengenai engine-nya
dikunci semuanya mengenai mesin-mesinnya sehingga mereka tidak bisa berbuat apapun untuk mengembangkan mesin kecuali mereka hanya bisa otak-atik elektronik dan juga frame, itu aja. Akan tetapi tahun depan diprediksi Honda akan berubah semuanya, dari karakter mesinnya, kemudian juga dari geometrinya. Jadi kita tahu bahwa di tahun kemarin Honda merubah posisi mesin berdasarkan masukan dari Paul Espargaro sehingga mereka fokus kepada traksi ban belakang, dan ini tidak disukai oleh Marquez karena karakter dari mesin RC yang dia kenal sudah totally berubah. Jadi hilang semuanya, Cak. Marquez suka dengan traksi yang luar biasa di depan walaupun less traction di bagian belakang, akan tetapi karakter RC-V tersebut hilang setelah Paul Espargaro memberikan masukan, dan itu tercipta pada engine yang 2023 ini. Makanya, Cak, diprediksi Honda akan bangkit. Honda akan meracik mesin yang sepertinya ya, tadi Watanabe sudah menegaskan bahwa mereka akan berbuat sesuatu untuk tahun depan, dan ini menjadi fokus serius dari para pejabat Honda sendiri ya. Jadi itu konfirmasi Watanabe ya dari bos ARC yang memberikan penekanan Honda tidak akan pernah mundur dari MotoGP. Ini tantangan buat Ducati nih, Cak. Itu yang pertama, Kang Mas ya. Jadi hot banget nih. Nah, yang kedua, kita dapat konfirmasi ya dari LCR Honda bahwa ternyata sebenarnya yang mendekati LCR itu adalah Johann Zarco. Jadi Zarco sendiri memang saat ini pada kondisi yang cukup kritis, Cak. Karena posisi Zarco berpotensi ditendang dari Ducati mengingat umurnya sudah cukup berumur dan dari performanya dianggap masih kurang jos ya, masih kurang mantap di pandangan mata Ducati, sehingga informasi yang beredar kiri kanan maka Zarco kemungkinan besar akan ditendang dari Ducati. Kita sudah prediksi sebelumnya karena Zarco juga sempat sounding bahwa ada korelasi antara dia dengan Honda dan LCR, dan ternyata LCR mengakui bahwa ternyata Zarco yang menawarkan diri untuk gabung dengan Honda. Nah, ini belum ada konfirmasi apakah dia akan diterima di LCR ataukah enggak. Kita akan tunggu lagi sebab memang sekarang ini masih penggodokan yang sangat serius. Itu yang kedua, Cak. Yang ketiga, ternyata hari ini dikonfirmasi Alex Marquez sudah diikat oleh Gresini Ducati. Jadi congratulations buat Alex, setidaknya dia akan membalap dengan Ducati sampai tahun depan. Sementara tandemnya ini yang masih misterius, Cak, karena tandemnya belum dikonfirmasi. Apakah Fabio Di Giannantonio? Kita nggak tahu. Sepertinya Fabio akan ditendang sih sepertinya. Digantikan oleh Franco Morbidelli mungkin, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini, Cak, ada paksaan dari Ducati kepada Marco Bezzecchi. Masalahnya ya di VR46 dia tidak akan mendapatkan GP24. Jadi ternyata dapat konfirmasi dari bos Ducati bahwa untuk memberikan spek pabrikan itu cukup sulit jika Bezzecchi masih tetap bersama Valentino Rossi atau VR46. Jadi dia harus pindah ke Pramac. Itu konfirmasi dari bos Ducati. Opsinya adalah dia harus pindah ke Pramac, maka dia akan mendapatkan motor spek pabrikan penuh seperti dengan Pecco Bagnaia dan juga Enea, yakni GP24 nantinya di tahun depan. Akan tetapi jika dia tetap kekeh di VR46, maka Ducati akan berusaha memberikan GP23 dengan spek sebaik-baiknya. Karena memang secara kontrak, Cak, VR46 itu nggak pernah bisa mendapatkan spek pabrikan yang update karena semuanya berdasarkan kontrak, dan Pramac beda, Cak. Kalau Pramac memang mereka berhak untuk mendapatkan spek pabrikan seperti factory, sehingga jika Bezzecchi ingin spek GP24 nantinya, maka dia harus pindah ke Pramac Ducati. Tapi sejauh ini memang belum ada konfirmasi seperti apa, karena rumornya juga hot banget, Cak. Jadi rumornya yang berkembang saat ini, Valentino Rossi dan juga Yamaha ternyata sedang intens sekali. Mereka sedang membahas untuk lebur menjadi satu. Nah, ini menarik kan? Jadi, Cak, ternyata ada semacam lobby-lobby khusus dari Yamaha untuk mendekati Valentino Rossi, dan Rossi ternyata menyambut hal itu. Rumornya demikian. Rossi menyambut untuk meracik satelit buat tim Yamaha. Jadi kita juga belum tahu seperti apa nanti VR46, karena memang rumornya VR46 bersama dengan Ducati sampai dengan 2024. Tapi berdasarkan konfirmasi Uchiho ya sebagai manajer dari VR46 mengatakan bahwa berpotensi pula mereka tidak akan bersama Ducati tapi dengan brand Yamaha. Itu yang menjadi hal sangat menarik. Sehingga artinya apa? Bezzecchi berpotensi jika memang suatu saat nanti akan ditarik oleh Yamaha ya ke tim mereka, maka berpotensi pula Bezzecchi akan ke tim Yamaha. Kita nggak tahu karena bagaimanapun beberapa rumor paddock yang sangat kencang, isunya sangat kencang bahwa Rossi sedang intens sekali bernegosiasi atau diskusi dengan Yamaha, dan bisa saja maka VR46 Money VR46 sampai ngomongin berbolak-balik, bolak-balik
akan bersama dengan Yamaha di tahun 2025. Satelit Yamaha. Ducati sangat tertarik dengan Bezzecchi. Jadi event saat ini taruhlah nih Bezzecchi mau dengan Pramac, maka akan ditendanglah yang Johann Zarco karena Martin sudah diikat. Jadi artinya jika memang mau Bezzecchi ke Pramac, maka Pramac Ducati akan dibela oleh dua pembalap, yakni Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi. Itu yang berpotensi, dan VR46 seatnya maka akan masuk Franco Morbidelli ditandemkan dengan Luca Marini. Itu ya yang berpotensi besar. Ternyata ada semacam penekanan ya dari Fabio Quartararo yang sepertinya mengultimatum Yamaha. Jadi Fabio ini sepertinya sudah sangat jengah, Cak, ya. Karena kita tahu bahwa Fabio di tahun ini cukup terpuruk. Walaupun sebenarnya dari kacamata pribadi di Silverstone kemarin sebelum dihajar Luca Marini ya, dia cukup baik ya, cukup bagus. Yamaha menggunakan atau ngetes aero baru, dan ternyata secara feeling kata Fabio motornya cukup bagus, tetapi itu tidak cukup, Cak. Jadi Kang Mas, jika sampean bertanya ya kenapa Yamaha secara wingletnya, secara aeronya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan Ducati atau dengan pabrikan Eropa ataupun dengan Honda atau apapun itu, karena memang konfirmasi dari Fabio, jika Yamaha menggunakan aero atau sayap yang besar, maka top speednya turun cukup drastis. Itu dikonfirmasi oleh Fabio. Itulah kenapa Yamaha tidak bisa menggunakan aero yang terlalu besar, Cak. Jadi terlalu gede itu nggak bisa. Mereka nggak bisa mengejar kestabilan dari sana, mengingat secara tenaga memang power Yamaha M1 itu less power dibandingkan dengan Ducati. Jadi konfirmasi dari Fabio demikian. Dan inilah penekanan dari Fabio bahwa saat ini Fabio memberikan ultimatum yang sangat jelas kepada Yamaha. Ultimatum ini berkenaan dengan tes nanti, karena Yamaha juga akan menggelar pastinya ya, menggelar atau jajal motor prototipe terbaru dan El Diablo ya. Fabio sudah memberikan ultimatum, meminta janjinya kepada pabrikan Garbutala yang berjanji bahwa mereka akan membawa basis prototipe 2024 untuk dites di San Marino. Nah, berikut kata atau ultimatum dari Fabio Quartararo. Aku ingin mencoba di tes Misano dan mereka punya waktu sebulan. Yamaha telah menjanjikan banyak hal kepadaku selama 3 tahun dalam dokumen setebal 10 halaman. 9,5-nya tidak terpenuhi. Aku tidak ingin melihat hal-hal tertulis. Yang ingin aku lihat adalah motor di Misano, karena 95% akan menjadi motor yang akan aku gunakan balapan tahun depan di 2024. Di sana kita akan melihat apakah Yamaha benar-benar menginginkan aku untuk masa depan atau tidak. Yamaha adalah prioritasku karena mereka lah merek yang membawaku ke MotoGP. Aku percaya Yamaha dan aku memberi mereka kesempatan, tapi tidak untuk kesempatan kedua kali. Yes, gila, Cak. Ini pedes banget, Cak, asli. Ini konfirmasi Fabio ini semacam ya udah ultimatum, Cak. Ultimatum terakhir, Kang Mas. Jadi sudah memberikan kesempatan satu kali. Jika di tahun depan ternyata Yamaha motornya masih seperti sekarang, sangat terbuka kemungkinan Fabio akan hengkang dari Yamaha. Ini mengerikan, Cak. Ini mengerikan dan pressure yang luar biasa kepada Yamaha. Dan kita lihat, Cak, Yamaha memang saat ini masih menjadi salah satu motor yang masih motor, Cak. Itu kita lihat demikian, motor yang masih motor, lainnya wis nggak karu-karuan, Kang Mas. Apalagi yang Eropa ya, mau Ducati, Aprilia, KTM, aduh bentuknya wis nggak karu-karuan. Honda pun sudah mendekati yang bentuk seperti itu, sementara Yamaha masih kelihatan motor. IWB suka seperti itu. Jadi kita harapkan sih sebenarnya, aduh udahlah, ini namanya balapan, ini nggak usah lah berlomba-lomba aero, Kang Mas. Bagaimana harus ada regulasi yang mengatur aero, jangan sampai mekar ke kiri kanan kayak ikan sapu-sapu, kayak ikan lele, kayak ikan cupang. Aduh, jelek banget, Cak. IWB tuh sampai ngelihat motor MotoGP sekarang ini, aduh kok nggak ada indah-indahnya ya. Kalau dulu tuh MotoGP ya, prototipe itu menjadi salah satu acuan kita untuk modif, kayak yang sharp, bentuknya yang sporty, bentuknya yang keren. Makanya kita modif selalu ya, dulu custom motor menggunakan patokan dari MotoGP machine, MotoGP bike. Tapi sekarang mau sampean ikutin, aduh bentuk motor sampean wis ora karu-karuan, Cak. Oh welek pastinya, makanya. Makanya sekarang WP bisa katakan ya sudah nggak mengidolakan lah bentuk desain dari MotoGP. Bentuknya sangat jauh dari sosok motor dan hanya Yamaha yang masih mending. Makanya kita berharap, Cak, Yamaha bangkit beneran sehingga ultimatum dari Fabio ini tidak terjadi. Jadi kita masih melihat Fabio bersama Yamaha, karena kalau sudah semuanya ke Eropa, pabrikan Jepang akan semakin tergilas ya. Jadi itu ultimatum yang sangat jelas, yang paling update dari Fabio, bahwa Yamaha harus menepati janji memberikan motor yang bagus untuk tahun depan, dan buktinya adalah Misano nanti. Kita lihat seperti apa tes Misano
dan tentu saja ini akan menjadi sebuah kondisi yang menarik untuk kita pantau. Oke Kang Mas, jadi kita aja update IWB tentang MotoGP hari ini, semoga mencerahkan. Kita lihat saja seperti apa usaha Honda dan juga Yamaha. Sekali lagi kita fokus pada pabrikan Jepang karena mereka dulu adalah leading dan sekarang suffering. Makanya kita nggak akan terlalu fokus kepada pabrikan Eropa yang sudah luar biasa. Jadi kita lihat seperti apa usaha Honda yang dikonfirmasi Watanabe Sang, bos HRC, bahwa mereka tidak akan pernah mundur dari MotoGP dan mereka akan menyiapkan senjata terbaru untuk membantu Marc Marquez menjadi juara dunia, termasuk juga Yamaha mendapatkan ultimatum. Jadi seperti apa respon Yamaha terhadap ultimatum dari Fabio Quartararo? Itu aja Cak, update IWB tentang MotoGP hari ini dan semoga mencerahkan sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video sampean like, share, dan subscribe. Oh jolly Cak, sampean sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.